Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga kita, mari kita masuki ibadah kita hari ini. Kita nyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara, bersyukur menjadi kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya itu juga yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Nyatakan hidup yang benar di dalam Tuhan melalui syukur kita. Kita mempersiapkan Kidung Jemaat 450. Kita akan pujikan di bait yang pertama dan yang keempat. 450, hidup kita yang benar. Kita berdoa untuk kita boleh diterangi oleh Roh Kudus, mengerti dan memahami apa yang difirmankannya. Mari berdoa. Kami mohon berkat Tuhan untuk waktu ini, supaya mata hati kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kehidupan kami, untuk kami memahami bagaimana kami mengikut Kristus yang sesungguhnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Matius pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pada pasal yang ke-16, ayat 21 sampai dengan 28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Petrus atau Rasul Petrus, dan kita biasanya mengatakan dia adalah murid Tuhan yang luar biasa. Dan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Petrus dipakai Tuhan untuk berdirinya gereja. Nah saudara, narasi Matius yang kita baca hari ini, batu karang yang kokoh di mana gereja akan berdiri, berubah bentuk menjadi batu sandungan yang mengancam dan menghalangi misi Yesus. Beberapa saat sebelum itu, saat Yesus dan para muridnya berjalan di wilayah Kaisarea Filipi, Petrus dan para murid sedang merenungkan pertanyaan Yesus. "Menurutmu, siapakah aku ini?" Tidak membatasi dirinya pada pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh orang lain. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yeremia, ada Elia. Tetapi Petrus menyatakan dengan tegas jawabannya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Petrus dalam hal ini benar. Tetapi di saat berikutnya sepertinya Petrus sudah melakukan kesalahan. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa Engkau." Dan Yesus berpaling serta berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Godaan kemuliaan. Inilah tantangan yang diperhadapkan pada Petrus. Bagaimana hal yang mengerikan itu bisa terjadi dan akan menimpa orang yang diurapi oleh Tuhan, Sang Mesias. Jadi begitulah Petrus memberikan protesnya. Jangan sampai hal itu terjadi.
Dan tanggapan Yesus sangat keras. Enyahlah iblis. Saudara, kata-kata Yesus ini juga mengingatkan kepada kita akan narasi Matius yang sebelumnya ketika pencobaan di padang gurun. Iblis menantang Yesus untuk menggunakan otoritasnya sebagai anak Allah untuk tujuannya sendiri daripada melayani misi Allah di dunia. Dia mencobai Yesus untuk mengarahkan pikirannya pada hal-hal manusia daripada hal-hal dari Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan di dalam Kristus adalah berita Injil bagi setiap orang. Namun, pernyataan teologis ini belum selesai. Sebab keselamatan di dalam Kristus itu tidaklah pasif. Namun harus dijalani dengan spiritualitas kerajaan Allah. Keselamatan sebagai sola gratia, bahwa ini adalah anugerah yang dari Allah. Tidak dimaksudkan membawa kita kepada sebuah kemuliaan yang agung dan kemudian meniadakan respon umat untuk bisa berjuang, mengalahkan egoisme, kerelaan untuk menanggung derita, dan bagaimana kita menaati hukum-hukum Kristus. Di dalam Kristus, Allah telah menganugerahkan keselamatan. Karena itu kita dipanggil untuk merespon dengan pola hidup Kristus. Pola hidup Kristus tersebut dinyatakan dengan 3M. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Nah, pola 3M inilah yang ditolak oleh Petrus. Ada kemuliaan di sana sehingga disingkirkanlah penderitaan bahkan kematian itu. Sehingga dalam pandangan Yesus, sikap Petrus tersebut justru menjadi batu sandungan. Sikap duniawi Petrus ada di sana bahwa dia lebih memikirkan karya keselamatan Allah dari sudut pandang dan kepentingan manusiawi. Nah, dari sinilah Yesus kemudian memberikan gambaran, bahkan gambaran khusus tentang pemuritan, tentang apa artinya mengikut Mesias, menjadi murid Kristus. Tentu, sebagai seseorang yang mengikut Kristus dan seorang murid, kita akan mengikuti apa yang sesungguhnya diajarkan dan menjadi kebenaran dari Sang Guru. Kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Yesus memang berbeda dengan kebenaran yang menjadi patokan dunia ini. Awal Injil Matius dalam khotbah di bukit, Yesus menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa memasuki kerajaannya itu artinya melakukan kebenaran yang melebihi apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kebenaran yang tidak sama dengan dunia. Dan itu yang membawa pada kematian Yesus. Sehingga dengan demikian kebenaran ini juga akan memanggil kita, orang-orang untuk mengikuti jalan menuju salib. Dan yang mengikutinya akan diberkati. Menemukan dengan memberikan dan kehilangan nyawa, tetapi sesungguhnya kita akan mendapatkannya
kembali. Yesus tidak mencari salib. Tetapi itu semua terjadi karena mereka yang menerima misi Allah untuk mendapatkan keselamatan itu justru merasa tersinggung, tidak memahami kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hidup, ketika kita menyatakan kebenaran-kebenaran Allah dan dunia tidak menerimanya, maka di sanalah salib itu ada. Kehidupan iman memanggil kita untuk hidup berkorban di luar diri kita. Bahkan untuk mati, tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kehidupan yang dijalani dengan sesama. Yesus pernah mengatakan dalam sebuah perumpamaan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita membutuhkan pembaharuan dari pola manusia lama yang duniawi. Seperti ketika kita mengikuti apa yang kita mau, mengagungkan kemuliaan, tanpa pembaharuan spiritualitas, kita akan gagal mengikut Kristus, sehingga hidup kita sesungguhnya jauh dari keselamatan Allah. Pembaharuan hidup akan terwujud bila mana kita hidup dalam pola 3M. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ini berarti sejauh mana kita memperlakukan spiritualitas Kristus dalam setiap dimensi kehidupan kita. Menjadi murid Kristus bukan sekedar melihat kemuliaan pada keselamatan yang akan kita sekarang terima ataupun kelak. Tetapi realitas yang mengajak kepada kita untuk sungguh-sungguh berani dalam mengikutnya. Menempatkan diri sebagaimana misi yang hendak Allah nyatakan bagi dunia. Meskipun terkadang kebenaran-kebenaran itu menjadikan kita harus memikul salib, atau kita kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan nyawa kita. Namun, apapun alasannya, Yesus sendiri mengatakan, siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Saudara, menjadi pengikut Kristus harus memiliki sebuah keberanian. Mari kita tanggapi ini di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk kami menghayati kehidupan dengan berkat-berkat yang menyertai setiap kami
pun juga di dalam keluarga kami. Inilah rasa syukur kami yang bukan sekedar kami wujudkan melalui kata-kata kami, tetapi melalui kehidupan kami yang sesungguhnya. Inilah ungkapan syukur kami melalui ibadah kami. Biarlah kami diperkenankan oleh Allah, dan biarlah ibadah ini sesungguhnya boleh menjadi berkat. Firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami, sungguh mengingatkan kepada kami akan arti mengikut Kristus. Bukan sekedar kemuliaan, keselamatan yang dijanjikan kepada kami, dan kami menjadi terlena akan apa yang hendak kami terima. Tetapi biarlah kami menyadari realitas kehidupan untuk kami sungguh-sungguh mengikut Kristus. Kebenaran-kebenaran yang dari Allah, yang harus kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami, yang terkadang berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Itu yang diperhadapkan kepada kami. Biarlah kami mampu menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh berani di dalam banyak hal dalam setiap aspek kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjalaninya di dalam kehidupan kami. Tetap menyerahkan perjalanan hidup kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan anak-anak kami, orang tua kami, bersama dengan jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan boleh melingkupi setiap kami. Tetap menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan melalui jemaat Tuhan, secara khusus GKJ Purworejo. Tetap menyerahkan kehidupan kami di dalam penyertaan tangan Tuhan. Persiapan kami untuk kami menerima berkat yang dari Tuhan melalui sakramen perjamuan. Biarlah kami mampu menyiapkan diri kami. Sakramen boleh menjadi berkat yang sesungguhnya bagi kehidupan kami. Berkati renovasi gedung gereja yang masih berjalan. Kasih setia Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap kami. Beberapa jemaat yang masih terus sungguh memohon berkat Tuhan untuk upaya-upaya bagi kesembuhan mereka, Tuhan memberkati. Mereka yang sedang berduka, beberapa keluarga dari jemaat kami pun Allah memberikan kekuatan bahwa sukacita yang di dalam Tuhan dalam setiap rancangan-rancangan itu akan senantiasa ada. Yang berulang tahun minggu ini, terima kasih. Biarlah ucapan syukur bukan sekedar melalui kata-kata, tetapi hidup dan kehidupan mereka boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan perjalanan kami di dalam kasih cinta Tuhan, dan mampukan kami menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh berani. Mohon berkat dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Kita haturkan persembahan yang sudah kita siapkan. Itu akan kita gunakan, akan kita kelola melalui penata layanan gereja, supaya apa yang Tuhan berkatkan dalam kehidupan kita boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita, nyanyian Kidung Jemaat 339. Biarlah kita boleh mewujud nyatakan kehidupan kita sebagai laskar-laskar Kristus.
saudara kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.